Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Bayu, mahasiswa S2 Informatika di Telkom University. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait particle swarm optimization dan juga uncolony optimization. Ya, oke, mungkin kita langsung saja. Jadi sebagai introduction, keduanya ini terkait dengan masalah optimasi ya. Jadi optimasi kadang itu kompleks dan sulit dijelaskan secara eksak. Yang kedua, algoritma metaheuristik, sebuah algoritma yang terinspirasi dari alam untuk mencari solusi yang untuk mendekati optimum ya. Dan di sini ada dua algoritma populer. Yang pertama ada particle swarm optimization, ini yang terinspirasi dari kawanan burung dan juga ikan. Yang kedua terkait dengan uncolony optimization atau ACO, dan ini terinspirasi dari perilaku semut dalam mencari makanan. Nah, ini mungkin terkait dengan PSO ya. Jadi yang pertama kali memperkenalkan adalah Kennedy dan Eberhard pada tahun 1995. Kemudian penjelasannya terkait dengan setiap partikel adalah calon solusi dan partikel terbang di ruang solusi menyesuaikan diri berdasarkan P-base dan G-base-nya. P-base adalah posisi terbaik untuk pribadi dan G-base adalah posisi terbaik untuk global. Ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk eh, PSO ini. Yang pertama adalah inisialisasi posisi dan kecepatan partikel. Kemudian terkait dengan yang kedua adalah evaluasi nilai fungsi objektif tiap partikel. Kemudian menentukan nilai P-base dan juga G-base. Perbarui kecepatan dan posisi. Yang terakhir ulangi sampai konvergen atau batas iterasi tercapai. Ilustrasinya adalah sekelompok burung mencari makan ya. Setiap burung mencoba mencari posisi mencoba posisi yang berbeda, kemudian mereka berbagi informasi, lokasi terbaik, dan juga semua burung akhirnya mendekati lokasi optimum. Untuk persamaan umumnya bisa dilihat di sebelah kanan ya, V1 T plus 1 sama dengan WV1 dengan T ditambah C1R1 dikali P base I dikurangi XIT ditambah C2R2 dikali G base 1 dikurangi XIT ya. Untuk XIT plus 1 sendiri itu adalah XIT plus ditambah V1 T plus I. Dan untuk W sendiri itu adalah bobot inersia, kemudian C1, C2 itu adalah koefisien percepatan, R1, R2, bilangan acak ya dari 0 sampai 1, kemudian X1 adalah posisi artikel ke I, dan V1 kecepatan artikel ke I. Nah, ini adalah contoh soalnya. Meminimalkan fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Nah, dengan x elemen dari 5 sampai 5 ya. Gunakan dua partikel, satu iterasi dan parameternya. Jadi untuk menyelesaikan PCO ada beberapa parameter yang harus diisi. Di sini adalah W-nya 0,05, C1-nya adalah 1, C2-nya adalah 1. Dan ini sebagai inisiasi partikel 1 dan 2 ya, posisinya di 2 dan minus 3, kecepatannya 1 dan 2. Nah, untuk prosesnya di sini bisa menghitung antara nilai F2 dan F min 3. Untuk F2-nya sendiri disubstitusikan ke dalam persamaan, jadi X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 4 ya, X-nya diganti dengan 2, dapat nilai sama dengan 0, dan F3 minus 3 kuadrat min 4 min 3 min 4 kali min 4 kali min 3 ditambah 4, jadi totalnya ada 25. Dari angka tersebut diperoleh nilai P-base 1 sama dengan 2 dan juga nilai P-base 2 sama dengan min 3 ya. Dan G-base-nya ada 2. Oke, kemudian untuk update kecepatan partikel 2, yaitu V1, V2-nya 1 sama dengan 0,05 dikalikan 2 ditambah 1 dikali 0,4 ya, 0,4, kemudian sama dengan minus 3 dikurangi minus 3 ditambah 1 dikali 0,6. Nah, ini dapat dari mana? Kembali lagi ke persamaan sebelumnya yang ada di slide berikutnya ini ya, V1 dari persamaan umum ini. Kemudian untuk evaluasi baru diperoleh nilai F1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah 4 ya.
sama dengan 1 sehingga partikel 2 itu bergerak ke posisi yang lebih baik, yaitu sistem bergerak menuju nilai optimum di X sama dengan 2. Nah, kelebihan dan kekurangan dari PSO sendiri ya. PSO itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah yang pertama sederhana dan mudah diimplementasikan. Mengapa? Karena PSO memiliki konsep intuitif ya, seperti pergerakan partikel di ruangan solusi. Kemudian yang kedua adalah konvergensi cepat di awal. Hal ini terkait dengan partikel dengan cepat menemukan area potensial solusi karena adanya interaksi sosial, global base dan personal base ya. Kemudian ada memori kolektif, yaitu setiap partikel menyimpan pengalaman terbaiknya, baik bebas dan belajar dari pengalaman terbaik seluruh swarm atau GBase-nya. Sehingga PSO memiliki kemampuan adaptasi dan eksploitasi yang baik. Yang keempat, cocok untuk masalah kontinu dan nonlinear, yaitu PSO dapat bekerja dengan fungsi tujuan yang tidak diferensiable, tidak linear dan kompleks. Selanjutnya, efisiensi dan pencarian global ya, karena sifat stokastik dan interaksi antar partikel, PSO lebih mudah keluar dari lokal optimum dibanding dengan metode deterministik. Selanjutnya, untuk kekurangannya, kemungkinan konvergensi dini. Ya, hal ini disebabkan karena jika seluruh partikel terlalu cepat berkumpul di sekitar GBase, eksplorasi solusi baru bisa berhenti sebelum mencapai optimum global. Jadi, karena tadi terlalu cepat berkumpul di GBase ya, jadi itu dianggap sebagai konvergen. Padahal masih ada nilai optimum yang lain yang belum belum dicari dari proses tersebut. Kemudian yang kedua, sensitif terhadap parameter. Parameter yang salah dapat menyebabkan osilasi atau pergerakan tidak stabil atau konvergensi yang terlalu lambat. Nah, itu eh, jadi awal kita menentukan parameter ya, itu sangat berpengaruh terhadap prosesnya nanti. Sehingga harus lebih hati-hati terhadap nilai yang akan dijadikan parameter. Selanjutnya kurang efektif untuk masalah diskret ya, karena PSO ini awalnya didesain untuk ruang kontinu dan penerapannya pada masalah diskret ya, misalnya TSP dan memerlukan modifikasi rumus kecepatan dan posisi. Yang selanjutnya kekurangan dari PSO ini adalah rentan terhadap stagnasi, yaitu setelah beberapa iterasi partikel bisa berhenti bergerak atau kecepatan mendekati nol ya, tanpa perbaikan nilai fitness yang signifikan. Nah, ini bisa jadi ada kaitannya dengan yang kekurangan pertama ya, yaitu konvergensi dini. Kemudian yang kelima, tidak menjamin optimum global. Tidak menjamin optimum global itu seperti algoritma meta heuristik lainnya. PSO tidak menjamin menemukan solusi global, hanya mendekati optimum saja. Dan yang terakhir, kinerja menurun di ruang dimensi tinggi ya. Pada masalah dengan banyak variabel dimensi besar, PSO dapat kehilangan presisi dan butuh lebih banyak iterasi serta partikel. Selanjutnya ada kalau tadi ada PCO, sekarang ada ACO atau Uncolony Optimization, yaitu terinspirasi dari koloni semut ya. Dan ini diperkenalkan oleh Dorigo pada 92. Eh, Sederhananya, jalur yang sering dilewati menyebabkan semakin banyak feromon ya, sehingga semakin menarik bagi semut lain. Semut akan tertarik karena di situ banyak semut lain yang melewati, dan yang terakhir muncul respon positif yang membentuk jalur optimal. Ada 5 langkah dalam algoritma ACO ini. Yang pertama adalah inisialisasi intensitas feromon. Kemudian setiap semut membangun solusi atau rute, evaluasi solusi dan tambahkan feronom proporsional dengan kualitas solusi, dan feronom menguap sebagian. Yang terakhir, iterasi berulang hingga konvergen. Nah, ilustrasinya, semut menjelajahi rute antara sarang dan makanan. Jalur terpendek menyebabkan feronom lebih pekat sehingga lebih menarik. Akhirnya semua semut mengikuti rute terbaik. Nah, ada beberapa langkah ya. Jadi yang pertama adalah menentukan probabilitas pemilihan jalur dengan persamaan di atas ya. PIJ sama dengan tau IJ pangkat alfa dikali apa ini ya, no IJ pangkat B ya. Dan dibagi sigma atau total dari K untuk K elemen dari N
N ke I, TIK, alfa, dan NIK pangkat B ya. Dan untuk keterangannya ya, TIJ itu merupakan jumlah veronom HI ke J. Kemudian untuk N ya, itu sebentar, itu NIJ. Oke, ETA, sorry kok N. ETA ya. Jadi untuk ETA, ETA IJ itu adalah sama dengan seper dari DIJ atau desirability. Biasanya kebalikan dari jarak. Alfa adalah pengaruh veronom dan beta adalah pengaruh jarak. Sedangkan N ke I himpunan node tetangga dan hmm, dari node ke I. Kemudian apabila probabilitasnya sudah ada, kemudian diupdate untuk veronomnya, yaitu tau IJ sama dengan 1 dikurangi rho TI dikali TIJ ditambah sigma dari K sama dengan N, K sama dengan I sampai ke M untuk delta tau IJ pangkat K ya. Rho sendiri adalah tingkat eksplorasi veronom ya, eksplorasi veronom dari nilai rho itu dari 0 sampai 1, kemudian M itu adalah jumlah semut. Jadi semua dihitung dari semut ke 1 sampai semut ke M, dan delta atau IJ pangkat K itu adalah veronom yang ditambahkan oleh semut ke K. Sedangkan yang terakhir terkait dengan penambahan veronom oleh semut, di situ ada tau IJ ya, tau IJ QLK per O untuk, jadi ada dua kemungkinan untuk QLK itu jika semut ke K melewati HI ke J ya, dan 0 itu jika tidak gitu, dengan Q-nya konstanta veronom dan LK-nya panjang rute semut ke K. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan ACO sendiri ya. Kelebihannya kemampuan menemukan solusi global karena berbasis populasi, semut, dan eksplorasi acak. ACO jarang terjebak dalam lokal optimum. Sedangkan yang kedua, kelebihannya adalah self-organizing dan adaptive behavior. ACO menurut perilaku alami semut yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, dan jika kondisi atau bobot gerak berubah, ACO bisa beradaptasi dengan menemukan jalur baru tanpa perhitungan ulang dari awal. Kemudian yang ketiga ada paralel dan terdistribusi, yaitu setiap semut bekerja independen. ACO mudah diimplementasikan secara paralel, misal di GPU dan multi-core system. Kemudian yang keempat, memiliki mekanisme eksplorasi dan eksploitasi yang seimbang, yaitu jalur dengan veronom tinggi dieksploitasi secara alami, dan yang terakhir efektif untuk masalah diskret dan kombinatorial. Nah, ini berbeda dengan PCO sebelumnya. ACO didesain untuk masalah diskret dan kombinatorial ya, seperti vehicle routing, job scheduling, assignment problem, dan graph coloring. Kemudian untuk kekurangannya ada beberapa, diantaranya adalah konvergensi lambat ya, karena di sini iterasi membutuhkan banyak langkah untuk mengumpulkan informasi, cukup untuk melalui veronom, sehingga waktu konvergensi bisa panjang. Kemudian prematur konvergensi, ini juga bisa konvergensi dini seperti pada PCO sebelumnya, jika terdapat beberapa semut terlalu cepat memperkuat satu jalur, solusi bisa terjebak pada lokal optimum sebelum menemukan solusi yang terbaik. Ya, hampir sama dengan yang PCO tadi ya. Dan sensitif parameter, yaitu parameter bisa salah, parameter yang salah bisa membuat veronom menguap terlalu cepat, tidak ada memori, dan atau terlalu lambat ya. Dan yang selanjutnya kompleksitas terlalu tinggi, komputasi tinggi ya, karena memerlukan banyak agen atau semut, siklus iterasi dan update veronom, sehingga CPU atau RAM juga lebih besar. Dan selanjutnya ada kurang efisien dan untuk masalah kontinu ya, karena memang algoritma ini didesain untuk masalah diskret ya. Tuning parameter empiris ya, tidak ada aturan baku untuk menentukan nilai terbaik. Sering dilakukan lewat eksperimen. Jadi dicoba-coba sampai menemukan parameter yang terbaik. Nextnya, nah ini garis besarnya perbedaan antara PSO dan ACO ya. Dari inspirasinya, PSO itu dari kawanan burung dan ikan, sedangkan ACO dari koloni semut. Masalahnya kontinu dan diskret, mekanisme, masalah kecepatan dan posisi di ACO veronom dan probabilitas. Eksplorasi global cepat untuk ACO lokal lebih kuat, dan contoh aplikasi ya,
Di PSO ada tuning hyperparameter, kontrol output, prediksi finansial. Di ACO ada routing jaringan, penjadwalan produksi, dan transportasi cerdas. Demikian sedikit penjelasan terkait dengan PCO dan ACO. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.